Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Shalom. Selamat siang adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online KSKI Betani tanggal 5 Juli 2020 bersama Kak Rahel, Kak Clara, Kak Imel. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita ambil sikapnya. Berdoa, kita mau mulai berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali untuk sekolah minggu, untuk memuliakan, untuk memuji, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat tidak sama tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan? Kak Rahel, Kak Imel, ingat gak ya siapa tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan? Siapa ya? Siapa? Daud Kak. Oke, terus Siapa lagi ya Kak Clara? Abraham. Oke. Terus siapa lagi? Yakub. Yakub. Oke, terus? Nuh. Oke. Terus. Adik-adik tahu nggak siapa lagi? Coba disebutkan. Daniel. Ya, Daniel taat juga sama Tuhan. Terus siapa lagi ya? Siapa ya Kak? Apa Kak Clara? Kasih clue, Oke, Kak. Kak Clara kasih clue ya adik-adik ya. Cluenya ini adalah huruf depannya namanya Y. Yohanes. Bukan. Kasih clue lagi Kak. Oke, clue yang kedua Agak susah. adalah dia pernah masuk di perut ikan. Ha, aku tahu. Siapa Kak Imel? Siapa? Kak Imel tahu. Siapa Kak? Siapa? Gak tahu. Gimana Kak Imel? Siapa adik-adik? Tahu nggak siapa jawabannya? Siapa ya? Nah, betul sekali adik-adik. Wah. Jawabannya adalah Yunus. Yunus, Kak. Nah, sekarang yuk kita mulai puji Tuhan yuk. Ayo. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom. Cuap cuap, cuap cuap, cuap cuap, bom bom bom. Cuap cuap. Daniel. Sekarang Daniel ya. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya. Bom bom bom. Cuap cuap, bom bom bom. Cuap cuap, cuap cuap, bom bom bom. Cuap cuap. Sekarang kita kembali lagi ke Yunus ya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom. Cuap cuap, cuap cuap, cuap cuap, bom bom bom. Cuap
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Kak Clara, Kak Imel, dan semua kakak-kakak yang main musik di sini, kita percaya nggak kalau kita anak Tuhan itu selalu dikasih sama Tuhan? Amin? Amin. Amin. Nah, kenapa Kak? Karena kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Meskipun keadaan lagi sulit seperti ini, adik-adik nggak bisa sekolah, ketemu teman-teman, nggak bisa ke gereja juga, semua dilakukan di rumah. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Jadi kita mau selalu bersyukur. Amin. Amin. Nah, kakak lihat masih ada yang duduk nih. Ayo semua loncat berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Yeay. Karena kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, amin. Yes. Oke. Semua nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bethany Kids, loncat semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya, kita mau loncat memuji Tuhan ya. Nyanyikan semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, jump. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik yang di rumah, kita semua mau angkat tangannya. Kita mau nyatakan iman kita. Amin. Amin. Ayo kakak-kakak di sini juga angkat tangannya ya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih tas dulu, Kak. Kasih tas dulu. Amin. Adik-adik, sebelum kita
memulai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menyucikan hati kita, supaya nanti ketika dengar firman Tuhan, apa yang kita dengarkan bisa masuk ke dalam telinga kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mulai dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun setiap kami Tuhan, agar bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, nenek capek sekali. Aduh, habis senam. Sekarang duduk dulu lah di sofa. Aduh. Nah, sekarang adik-adik, kita saatnya baca Alkitab ya. Buka dulu Alkitabnya. Ayat bacaan kita ada di Yunus 1. Adik-adik tahu enggak Yunus itu siapa? Murid Yesus? Bukan murid Yesus. Yunus itu lahirnya pada waktu perjanjian lama. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus belum lahir. Bukan murid Yesus ya adik-adik. Yunus itu seorang nabi ya, yang ada di kisah perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir adik-adik ya. Nah, jadi kisah Yunus ini kalau kita baca di Yunus pasal 1, Yunus ini adik-adik diutus Tuhan untuk pergi ke suatu tempat namanya Niniwe.
Kenapa ya kok Yunus disuruh ke Niniwe? Soalnya Niniwe itu tempat orang-orang yang jahat sekali. Mereka banyak berbuat dosa. Jadi pada waktu itu Allah mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan mereka supaya orang-orang di Niniwe semuanya bertobat, berubah jadi orang-orang yang baik. Tapi ternyata Yunus ini gak taat, dia malah takut, dia kabur, dia melarikan diri dari perintah Tuhan itu. Ya, jadi begini ceritanya adik-adik. Aduh. Ceritanya begini. Jadi karena Yunus gak mau ke Niniwe, malah Yunus melarikan diri ke suatu tempat yang jauh dari Niniwe, ke daerah yang namanya Tarsis. Aduh, jadi pada waktu itu Yunus naik kapal pergi ke tempat yang berlawanan dari Niniwe, ke tempat namanya Tarsis. Awalnya lautnya tenang adik-adik, tapi setelah itu terjadi angin ribut, terjadi badai besar. Jadi kapalnya pada kemasukan air dan orang-orang yang ada di kapal itu jadi panik semuanya, jadi takut. Bahkan sampai ya nakodanya yang memimpin itu juga ketakutan. Kapal ini bisa jadi nanti tenggelam, adik-adik semuanya. Waduh, tapi Yunus malah bisa-bisanya dia tidur. Dia tertidur dengan nyenyak. Habis itu nakodanya ini memperingatkan Yunus, "Hei, kamu kok bisa-bisanya tidur? Ini loh sedang angin ribut, sedang terjadi badai. Kita harus berseru kepada Tuhan, harus minta tolong supaya ditolong dari bencana ini." Nah, akhirnya tetap terjadi ya adik-adik, angin ribut terus, terjadi badai. Nah, sampai orang-orang di kapal itu panik dan mereka membuang undi. Kira-kira siapa sih yang menyebabkan Allah itu marah dan kemudian seperti ini? Dan undiannya itu jatuh kepada Yunus adik-adik. Waduh, dan akhirnya ketahuan kalau Yunuslah yang penyebab dari ini semua. Ya, Yunus penyebab dari ini semua. Dan akhirnya Yunus mau mengakui kalau dia melarikan diri dari Tuhan. Melarikan diri dari Tuhan dan dia mau kalau dia dikeluarkan dari kapal dan masuk ke dalam laut, dilemparkan ke dalam lautan. Waduh, bagaimana ya nasib Yunus selanjutnya? Jadi dia dilemparkan sama orang-orang itu ke dalam lautan pure. Waduh, dan setelah ada di lautan adik-adik, ternyata ada ikan besar. Ada ikan besar yang muncul dan akhirnya menelan Yunus. Hap! Wah, Yunusnya tertelan adik-adik. Waduh, terus bagaimana ya nasib Yunus yang tertelan oleh ikan besar itu? Waduh, pasti mati ya. Ternyata tidak. Di Yunus pasal 1 dijelaskan kalau Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia menyesali perbuatannya. Dia berdoa sama Tuhan, meminta ampun, "Tuhan, aku bersalah." Dia juga mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam perut ikan itu Yunus terus berdoa. Yunus terus diberikan anugerah. Ya, meskipun ada di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus tidak mati. Dan setelah Yunus berdoa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, Allah memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan adik-adik. Jadi mulut ikan besar itu terbuka dan dia memuntahkan Yunus ke daratan. Dan akhirnya Yunus bisa selamat adik-adik. Yunus mengucapkan syukur dan dia mentaati perintah Tuhan. Dia akhirnya pergi ke Niniwe.
dan memperingatkan orang-orang di Niniwe. Akhirnya orang-orang di Niniwe menjadi bertobat. Mereka semua berubah menjadi orang-orang yang baik. Wah, jadi apa ya yang kita pelajari dari kisah Yunus ini? Kita mau belajar dari kisah Yunus. Kalau kita tahu kita bersalah, kita menyesal, kita minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Dia mengampuni Yunus dan juga mengampuni setiap kita yang menyesal, setiap kita yang mau bertobat. Tapi ingat-ingat ya adik-adik, kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Allah. Kita harus tetap mau jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, nah ayat hafalan kita ada di kitab. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita baca saja ya sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ulangi ya adik-adik, baca berulang kali di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Oke, nenek pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Nah, minggu ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas yaitu ikan besar. Masih ingat nggak adik-adik? Tadi tentang Nabi Yunus, dia ditangkap dan dimakan oleh ikan apa? Kalau jawabannya ikan paus salah ya, jawabannya ikan besar. Nah, minggu ini kita mau belajar buat ikan besar. Bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama adalah piring styrofoam atau piring kertas yang bentuknya bulat seperti ini. Lalu yang kedua, adik-adik bisa siapkan kertas putih, ukurannya terserah kecil aja, bentuknya seperti ini, lalu mainan mata. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak punya mainan mata, nggak usah khawatir. Nanti mata ikannya bisa kita gambar. Nah, lalu selanjutnya kita siapkan spidol. Spidol warna hitam dan spidol warna ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nggak punya spidol, boleh pakai ballpoint. Selanjutnya, adik-adik siapkan lem. Dan yang terakhir itu adalah gunting. Tapi ingat ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik pakai gunting, ini kan tajam. Jadi adik-adik harus didampingi papa atau mama, oke? Nah, yang pertama, kita siapkan piring styrofoamnya. Nah, adik-adik lihat nih gambarnya. Ikannya ini kan ada mulutnya. Sekarang kita mau gambar di piring styrofoamnya itu bentuk mulut. Nah, kita gambar bentuk segitiga di kertas di piring styrofoamnya. Seperti ini. Kita bentuk segitiga. Setelah itu kita gunting. Adik-adik bisa minta bantuin papa mama juga untuk guntingnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya tadi ada kertas putih. Kertas putihnya ini bentuk kotak, lalu kita lipat jadi dua. Nah, ini kan bentuknya sudah segitiga. Kalau sudah, kertas ini kita gunting. Nah, kita udah ada berarti 3 segitiga ya adik-adik. Nah, segitiga yang pertama yang dari piring styrofoam atau piring kertas itu nanti akan ditempelkan di belakang sebagai ekor. Lalu yang segitiga kertas akan ditempel untuk menjadi sirip. Sekarang Kak Novi peragakan untuk menempelnya ya.
Kita tempel di bagian belakang. Lalu kertas putih tadi kita tempel juga, kita kasih lem. Lalu kita tempel di bagian atasnya. Dan jangan lupa tempel juga di bagian bawah. Nah, jadinya akan seperti ini. Sekarang kita kasih mata. Nah, tapi kalau adik-adik nggak punya mainan mata ini, adik-adik bisa gambar. Kita tempel ya. Selanjutnya, kalau ikan tuh kan ada sisiknya, adik-adik gambar sisiknya di bagian dalamnya. Jadi nanti seperti ini ya, adik-adik gambar sisiknya. Kalau sudah, adik-adik juga bisa kasih warna tuh. Di dalamnya bisa adik-adik kasih warna. Terserah mau warna apa, pakai spidol. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik sudah buat, adik-adik foto lalu upload di Instagram. Jangan lupa tag di Bethany Kids Ministry. Oke, linknya nanti ada di bawah, lalu alamatnya juga ada di description box ya. Sampai jumpa adik-adik. Kamu lagi bikin apa, Lek? Aku lagi bikin ikan. Hah, kamu gambar ikan? Iya, keren nggak? Wah. Ngomong-ngomong ikan nih, kamu tahu nggak ikan yang paling gede di dunia apa? Ikan hiu yang keluar siripnya tuh biasanya di laut-laut, bukan? Ya, gede sih, tapi ada lagi loh yang lebih gede. Tahu nggak? Kenapa? Ayo tebak dong. Ikan paus pasti. Ikan paus itu yang pas Yunus dimakan sama ikan paus nggak sih? Bener nggak sih? Ini aja, kita Google aja coba ya. Oke. Ikan terbesar. Nah, ini Lek. Jadi ikan terbesar itu namanya hiu paus. Wow. Jadi dia itu berukuran sampai 9,7 meter loh. Terus dia juga punya berat sampai 9 ton. Nah, cuman di sini disebutin kalau dia itu nggak makan manusia. Bahkan dia tuh makanannya plankton dan ikan-ikan kecil. Oh, berarti ikan-ikan kecil-kecil kayak gitu yang biasanya? Iya. Oh. Jadi Lex, buat ikan yang sebesar ini aja makanannya hewan-hewan kecil. Dia nggak mungkin makan Yunus. Wah, berarti selama ini aku salah dong. Aku kira ikan yang besar itu ikan hiu paus. Bukan Lex. Jadi ya kalau aku baca di Alkitab, ikan yang memakan Yunus itu bukan hiu paus ataupun paus, tetapi ikan besar. Oh, jadi yang makan Yunus itu ikan besar, bukan ikan hiu atau mungkin ikan paus? Ya, betul. Oh, begitu. Nah, jadi nanti kalau kamu nih ditanya sama temenmu, ikan yang memakan Nabi Yunus itu siapa? Ikan besar. Iya, jangan bilang lagi ya ikan paus atau ikan hiu. Udah ngerti belum? Oke, aku sekarang mengerti. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan sama-sama, kita juga sudah mendengarkan firman sama-sama. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita ya. Kita sama-sama berdoa yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami semua boleh beribadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar Tuhan. Ketika kami berbuat dosa Tuhan dan kami bertobat Tuhan, maka Engkau akan mengampuni kami. Maka kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengakui semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau meminta ampun Tuhan buat semua kesalahan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan keluarga kami, sekolah kami, teman-teman kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati.